memasuki hari ke-8 ya, tetap sehat, tetap semangat ya. Bung Rocky, hari-hari ini kita menangkap satu situasi yang kita bisa merasakan, mengingatkan kita pada masa-masa pra-reformasi 1998, masa-masa menjelang kejatuhan rezim Orde Baru Pak Harto yang berkuasa selama 32 tahun. Kita saya kira harus terbuka menyatakan ini ya, bukan untuk mengompor-ngompori, tapi sebaliknya kita mengingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Bukan tanpa alasan bila akhirnya publik mulai melihat tanda-tanda sebut aja reformasi jilid 2 itu. Seluruh komponen yang pernah atau semua variabel yang pernah menyebabkan reformasi di 98 sayup-sayup dan makin kuat terdengar sedang bekerja di hari-hari ini. Ini petunjuk pertama bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ada di dalam satu suasana yang orang sebut aja ketidakpastian. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan kita untuk investasi yang memang sangat diperlukan untuk mendrive 8% pertumbuhan ekonomi memerlukan kepastian. Semua teori di dunia itu tidak ada orang yang mau investasi di suatu negara, dalam hal Indonesia tentu, bila tidak ada kepastian arah politik, kepastian ketertiban atau order di dalam pemerintahan, kepastian stabilitas, kepastian hukum apalagi itu. Jadi semua soal itu mulai kita bisa tempatkan dalam satu teori besar bahwa memang dari awal ada beban yang akhirnya meledak atau bukan sekedar meledak tapi menindih, beban yang menindih pemerintahan Presiden Prabowo akibat kebijakan presiden sebelumnya tuh. Hal yang biasa orang katakan, loh semuanya Jokowi, kan sekarang Presiden Prabowo. Oh iya, politik itu, ekonomi itu, rencana itu, semua hal yang pernah dilakukan di masa lalu tentu punya impact di masa kini. Jadi kalau dikatakan bahwa kan ini periodenya Pak Prabowo, oh iya 800 triliun yang mesti dibayar itu hutang dari Prabowo. Bukan, itu hutang bawaan dari Presiden Jokowi. Bahwa konflik agraria yang terus berlangsung hari ini dimulai 100 hari yang lalu ketika Presiden Prabowo memerintah. Betul. Ya itu dungunya di situ, cara baser-baser ini berargumentasi. Kan itu semua adalah limpahan dari presiden sebelumnya. Konflik di Rempang, konflik di Sulawesi Tengah, macam-macam itu adalah bawaan dari presiden sebelumnya. Jadi kita mau lihat sebetulnya apa conditional yang bisa kita pakai sebagai penanda untuk menganalisis bahwa keadaan hari-hari ini sangat mirip atau mengarah pada kondisi yang pernah kita alami di 1998 yang kita sebut sebagai era reformasi.